Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoto Sugiarto, NPM 10070216015, program jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah saya dengan judul Pengendalian Kualitas Produk Stekom Again Coil untuk meminimasi kecacatan dengan menggunakan metode Six Sigma. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam topik bahasan yang pertama, yaitu ada latar belakang. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, baik itu perusahaan manufaktur maupun jasa, perlu melakukan pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas tersebut diperlukan untuk mengendalikan penyimpangan yang terjadi saat proses produksi. Pada periode tahun 2020, perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan adanya penyimpangan. Penyimpangan tersebut mengakibatkan adanya kecacatan hasil produksi produk segmen coil dengan jumlah kecacatan mencapai 55.807 cacat dari total hasil produksi sebanyak 306.201 unit. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecacatan dari produk Stekom Again Coil. Yang kedua adalah mengusulkan pengendalian kualitas agar jumlah kecacatan dapat diminimasi serta meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu Six Sigma. Metode ini terdiri dari tahapan define, measure, analyze, improve, dan juga control. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, ada data wawancara dengan manajer serta observasi pada proses produksi. Sedangkan untuk data sekunder, itu ada data mengenai profil perusahaan. Masuk ke hasil dan pembahasan. Dari ke-6 subproses produksi Stekom Again Coil yang dianalisis dengan menggunakan diagram Pareto, didapat 3 subproses yang mendominasi terjadinya kecacatan. Yang pertama, subproses pembentukan dan pelubangan sebanyak 47,71%. Kemudian subproses pelapisan dengan persentase 26,07%. Subproses pengelasan dan perakitan 15,84%. Ketiga subproses tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan diagram sebab akibat. Pada subproses pembentukan dan pelubangan, faktor-faktor yang menjadi penyebab kecacatan yang pertama adalah operator kurang teliti. Kemudian perawatan mesin kurang terjadwal dengan baik, mata pisau dan pin tumpul, kebisingan suara mesin. Kemudian pada subproses pelapisan yang pertama adalah faktor karena operator kurang menjaga kebersihan. Yang kedua adalah bagian dalam drum kotor, takaran cairan pelapis yang kurang, kapasitas drum yang terlalu penuh. Kemudian subproses pengelasan dan perakitan. Faktor yang menjadi penyebab kecacatan yaitu operator kurang menjaga kebersihan. Settingan arus mesin las tidak sesuai atau tidak standar. Gun mesin pada welding macet. Kemudian suhu ruangan cukup panas dan juga kebisingan suara mesin. Kemudian dari faktor-faktor tersebut kembangkan dengan menggunakan ilmiah proses untuk mencari nilai RPN, di mana nilai RPN tersebut didapat dari perkalian severity, occurrence, dan detection. Pembobotan nilai dari severity, occurrence, dan detection itu mengacu pada analisis mode kegagalan potensial, efek potensial dari kegagalan, dan juga kemungkinan penyebab dari kegagalan yang didiskusikan dengan manajer perusahaan. Kemudian dari hasil RPN tersebut diperoleh nilai RPN terbesar yaitu 245 pada mode kegagalan potensial sompal dan juga diameter lubang mur tidak sesuai. Adapun usulan tindakan pengendalian dengan mengacu pada hasil nilai RPN dan juga kondisi saat ini di perusahaan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yang pertama adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab kecacatan yang pertama adalah faktor manusia, di mana operator kurang teliti, terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan dan kurangnya pengawasan dari supervisor kepada operator saat bekerja. Kemudian faktor metode, kurangnya penerapan SOP di lapangan dan ada SOP yang belum terstandarisasi di bagian subproses pengelasan perakitan dan juga subproses pelapisan. Faktor mesin, pin dash dan mata pisau dash dari mesin blank piercing, tumpul, dan juga perawatan mesin produksi tidak terjadwal dengan baik. Faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan, kondisi lingkungan yang cukup panas, bising, dan juga berdebu.
Kemudian usulan pengendalian kualitas yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengganti pin dice serta mata pisau dice yang sudah tumpul, serta melakukan preventive maintenance secara berkala. Yang kedua adalah membuat SOP terkait arus input yang distandarkan pada mesin welding, yaitu arus inputnya sebesar 1:2, di mana nilai arus massa panas nilainya 1 dan juga nilai arus kecepatan kawat nilainya adalah 2. Yang ketiga adalah memeriksa kondisi gun welding secara rutin sebelum mesin tersebut digunakan. Yang keempat, menekankan pada setiap operator saat briefing kerja untuk menjaga kebersihan mesin, produk, dan juga meja kerja, serta supervisor melakukan pengawasan kepada operator secara intens. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.